perkenalkan nama saya Koka Busyarkia. Saya adalah seorang perencana keuangan independen dan juga seorang pebisnis network marketing. Selamat datang di @kaukabus ya, itu Instagram saya sih. Tapi selamat datang juga di YouTube channel saya. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe selama ini dan sudah mendengarkan banyak bahasanya edukasi kali ya. Nah, hari ini nih hari yang spesial. Setiap hari adalah hari yang spesial sebenarnya, karena saya mau podcast ala-ala. Mungkin kalau teman-teman ada yang nonton video saya sebelumnya gitu ya, kalau di video saya sebelumnya itu ada podcast Kikau Talk. Nah, itu ngobrolnya sih sebenarnya sama salah satu komunitas alumni ya gitu. Nah, kalau yang sekarang ini sebenarnya ngomong sendiri sih gitu ya. Saya kayak curhat gitu ya, menumpahkan semua apa yang ada dalam pikiran saya, dan mungkin bisa jadi Anda nggak setuju. Oh iya, tapi sebelumnya ya teman-teman mungkin bisa lihat ada perbedaan di antara wajah kanan saya dan wajah kiri saya. Jadi tadi saya habis treatment wajah tapi cuma setengah. Kelihatan banget ya bedanya ya. Ini benar-benar asli loh. Jadi aku saya langsung syuting begitu habis treatment separuh wajah. Anyway, yang hari ini mau saya bahas adalah mengenai salah paham mengenai financial planning gitu ya. Dan ini tema yang jamak banget. Jadi kayak ada dua kubu gitu loh. Teman-teman ngerasa nggak sih dalam financial planning tuh kayaknya ada dua kubu yang saling bertolak belakang gitu. Di satu sisi tidak menyetujui yang namanya financial planning, dan di satu sisi saya harus punya financial planning gitu. Di satu sisi ada yang sangat mengandalkan kekuatan pribadinya, di satu sisi sangat mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga tidak mau berusaha atau tidak mau berikhtiar gitu. Di satu sisi kalau misalnya bilang financial planning atau perencanaan keuangan, maka dianggapnya tidak mempercayai apa yang sudah Allah berikan. Terus di satu sisi menganggap bahwa kalau misalnya nggak punya financial planning, ya lo kayak nggak percaya pada Tuhan gitu. Jadi dua titik ekstrim yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya nih, apa sih yang namanya financial planning ini gitu ya? Mungkin teman-teman nanti bisa cek video saya sebelumnya ya. Tapi intinya sebenarnya adalah ini adalah salah satu tools teman-teman. Saya cuma bisa bilang bahwa selama pengalaman saya di dunia financial planning selama 12 tahun gitu ya. Saya 12 tahun berada di industri ini. Si certified financial planner-nya pun bertahun-tahun gitu ya, resmi, legal, diterima di 50 negara gitu ya teman-teman. Dan juga saya megang ribuan klien. Saya bisa bilang bahwa sebenarnya financial planning ini atau perencanaan keuangan ini hal yang dilakukan oleh orang dari zaman dulu gitu. Sama seperti ilmu-ilmu lain yang mungkin baru ditemukan sekarang atau ditemui itu istilahnya itu baru sekarang. Tapi sebenarnya ini adalah applied, atau misalnya ini adalah hal yang sebenarnya sudah dilakukan oleh zaman orang tua kita, zaman nenek kakek kita, zaman uyut-uyut kita gitu ya. Bahkan saya sebagai muslim juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga merencanakan hal yang berkaitan sama financial planning gitu. Nah, jadi kalau misalnya dibilang financial planning itu adalah menyekutukan katakanlah menyekutukan Tuhan gitu, kayak nggak percaya aja sih Tuhan bakalan memberikan rezeki pada kita, bukan itu teman-teman. Ada yang harus diluruskan, dan tidak perlu takut juga gitu ya. Tidak perlu takut juga kita ketika bicara mengenai financial planning gitu, karena di luaran sana teman-teman, saking orang takutnya mengenai financial planning gitu ya, dan para financial planner juga banyak sekali yang menggunakan metode menakuti. Menakuti itu maksudnya mungkin kayak uang pensiun sekian besarnya, uang kehamilan sekian gitu. Pada dasarnya jujur, saya sebagai financial planner juga bisa bilang itu sih bukan nakutin sebenarnya. Memang bicara fakta yang dialami oleh mungkin sebagian kecil atau sebagian besar masyarakat di Indonesia gitu ya. Jadi itu memang fakta-fakta tuh, angka-angka itu faktual dan bisa dibuktikan dengan riset gitu ya, itu bisa dibuktikan kok.
Tapi yang paling penting adalah sebenarnya dalam financial planning ini teman-teman tuh nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Tapi di satu sisi, walaupun nggak perlu takut, walaupun nggak perlu khawatir, financial planning atau perencanaan keuangan ini harus teman-teman kuasain. Karena ini adalah sebuah skill hidup, teman-teman. Ini sebuah skill yang harus dilatih, ya namanya juga skill ya. Skill itu nggak ujuk-ujuk dimiliki oleh setiap orang gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu yang harus dilatih mulai dari nol gitu. Karena tidak semua orang, bahkan bahkan kalaupun, jadi gini, tidak semua orang itu punya sumber daya atau punya contoh aplikasi yang dia pernah lihat gitu ya dalam kehidupan sehari-harinya dia, yang bisa jadi contoh seseorang mengerjakan financial planning yang baik. Misalnya gini, kita tuh nggak semuanya lahir dari keluarga yang orang tua kita tuh pinter ngatur duit, enggak gitu ya. Mostly malah mungkin tidak pandai dan tidak terbuka dalam mengatur uang gitu. Nah, makanya sekarang karena ilmu ini sudah mulai dibakukan, maka kita harus mempelajari ini, karena justru kita beruntung banget gitu dibandingin sama orang tua kita yang dulu-dulu gitu. Kalau dulu mungkin mereka nggak bisa ngatur uang adalah karena nggak ada ilmunya. Kalau sekarang ngatur duit itu ada ilmunya. Nah, mungkin teman-teman bisa juga lihat buku saya ya, Jago Atur Duit gitu ya, silahkan gitu. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sebuah skill kehidupan yang harus dilatih. Walaupun sejago-jagonya, atau misalnya orang yang punya bererot gitu ya, certified dalam hal keuangan, belum tentu loh dia bisa punya keuangan yang baik juga gitu. Banyak kok para CFP, RFP, QWP yang mereka berantakan juga secara finansial gitu, bahkan nggak tahu juga harus mengalokasikan kemana aset mereka gitu. Jadi bukan hanya sekedar sertifikasinya doang, bukan, tapi ini adalah skill yang harus dimiliki oleh semua orang gitu. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita. Apa yang berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan kita? Yaitu yang namanya uang itu sendiri, teman-teman. Suka nggak suka, sadar nggak sadar, yang namanya uang itu, seluruh kehidupan kita itu sangat bersinggungan dengan yang namanya uang. Bahkan untuk ibadah pun gitu ya, saya sebagai muslim gitu, saya pergi haji pun saya harus membayar sejumlah uang. Pun saya nggak punya uang, saya pun juga kalau mau pergi ke sana harus harus menyediakan dananya gitu. Pun saya nggak punya uang sekalipun, saya diberangkatin orang itu pun yang berangkatin saya haji misalnya, ya itu pun perlu uang, pakai uang gitu ya. Jadi ini adalah uang itu hal yang semuanya tuh diatur, teman-teman. Dan kalau seorang muslim itu jelas banget di Al-Quran ada, di hadis-hadis ada gitu yang berkaitan dengan yang namanya uang atau amwal, harta gitu ya, itu jelas banget. Dan harta kita tuh suatu hari gitu ya, itu akan dihisap, teman-teman. Bukan, jadi ketika kita ngomongin uang pada dasarnya itu bukan cuman ngomongin soal oke, kehidupan dunia gue nih gitu ya. Oke, gue pengen punya rumah, oke, gue pengen punya mobil, oke, gue pengen dana pendidikan anak, oke, gue pengen pensiun baik. Bukan cuman itu gitu. Ini adalah bicara mengenai nanti gue di akhirat gimana ya, selamat nggak ya, bayar zakat nggak ya, hambur-hamburin duit nggak ya, Allah ridho nggak ya gitu. Karena pada hakikatnya kalau kita seorang muslim gitu ya, maka kita tahu pasti bahwa 100% harta kita itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita tuh udah kayak manajernya gitu loh. Manajer dari uang tersebut yang benar-benar harus memastikan bahwa uang tersebut itu harus diatur sedemikian rupa sehingga tuh kita bisa mempertanggungjawabkan itu. Jadi pada dasarnya teman-teman sekalian, tidak usah ada di satu kubu yang terlalu ekstrim gitu ya, atau satu kubu yang satunya lagi gitu ya. Nggak usah ada di salah satu kubu itu. Kita sikapnya moderat saja, teman-teman. Kita sikapnya di tengah-tengah saja. Dan kita juga beri pemakluman teman-teman kita yang mungkin masih ada di paling kanan atau paling kiri gitu ya. Karena apa ya? Karena tidak semuanya juga teredukasi dengan baik gitu ya, teman-teman.
Tapi apapun itu, teman-teman yang mendengarkan saya curhat sendiri ini mudah-mudahan bisa punya gambaran bahwa ketika bicara financial planning, pada dasarnya kita ngomongin akhirat kita, pada dasarnya kita ngomongin afterlife-nya kita gitu ya, bukan cuma sekedar ngomongin kayak ya itu ya urusan duniawi gitu. Dan yang kedua nih teman-teman nih, ini adalah skill kehidupan. Artinya tenang aja kalau masih berantakan, tenang gitu ya. Kalau masa lalunya mengenai uang itu acak-adut gitu ya, ya udahlah gitu ya, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertaubat gitu ya, karena bagaimanapun hal tersebut suatu hari akan kita pertanggungjawabkan. Dan kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa? Agar kedepannya kita bisa bertanggung jawab kepada keuangan kita gitu. Dan teman-teman perlu sekali belajar mengenai keuangan, perlu banget, karena ketika kita bodoh gitu ya, ketika kita tidak mengetahui sesuatu yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita, justru kita akan mudah sekali terjebak di hal-hal yang satu haram, yang kedua terjebak di hal-hal yang sifatnya justru merugikan kita dan keturunan kita di dunia gitu ya. Jadi harus punya ilmunya juga terhadap keuangan. Jujur aja nih, saya sering banget menemukan gitu ya orang-orang yang fasih secara agama gitu, tapi karena belum memiliki ilmunya mengenai keuangan, akhirnya ya terjebak juga pada hal-hal yang sifatnya sebenarnya jelas ada fatwa haramnya gitu, atau sering sekali akhirnya mengikuti hal-hal yang ya contohnya kayak investasi-investasi yang tidak masuk akal dan tidak logis dan tidak legal gitu ya. Karena apa ya? Karena ya mungkin percaya pada orang-orang yang mengajak gitu, sekedar kepercayaan tapi tidak memiliki ilmu. Jadi teman-teman sekalian, yang ketiga adalah harus belajar, karena ini adalah skill. Namanya skill ini selalu berkembang, kitanya sebagai manusia berkembang, ilmunya sebagai manusia, ilmunya juga selalu berkembang. Jadi jangan sampai kita nih nggak tahu gitu ya, nggak tahu mengenai ilmu ini gitu. Jadi oke, teman-teman ya, jangan di terlalu kanan, jangan di terlalu kiri gitu ya. Harus 100% kita menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya gitu, tapi jangan sampai kita nggak melakukan ikhtiarnya karena udah ada ilmunya teman-teman gitu. Kalau udah ada ilmunya terus nggak kita aplikasikan, nanti kita dibilangnya ya Allah alam bisawab ya. Saya juga nggak mau bilang apa-apa, cuma ya saya nggak tahu deh, kita cari amannya aja nanti di akhirat gitu ya. Sebenarnya kalau ada ilmunya, why not kita mempraktekkan hal yang pastinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Terima kasih ya teman-teman udah mau dengerin curhatan saya gitu, curhatnya Kikau. Dan mudah-mudahan ini bisa membawa banyak manfaat, karena banyak sekali sebenarnya mengenai dunia financial planning ini yang mau saya sampaikan gitu, karena sulit kalau ngejelasin satu-satu gitu ya. Mudah-mudahan melalui laman YouTube ini saya bisa menjelaskan kepada lebih banyak orang. Jika dirasa teman-teman merasakan ada manfaatnya gitu ya dengan podcast ala-ala Kikau ini, maka silakan di like, silakan di share, dan silakan di subscribe. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.